Ajaran Wali Songo kita ziarah, tapi kita tidak tazyinul qabri wa taqdisuh, tidak menghias kuburan, kita juga tidak mensucikan kuburan, tidak menganggap dia ini seperti apa namanya Hajar Aswad sampai nisanya diciumin. Na'udzu, ini ajaran Yahudi, ini ajaran Nasrani. Kimat jangan gegabah. Banyak tuh katanya pakai jubah-jubah nyiumin kuburan. Jangan ngomong ajaran Yahudi, ajaran Nasrani. Ada dalilnya enggak? Dalil di Al-Quran enggak ada. Dalil dari hadis enggak ada. Tapi lihat dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ma qala al-Ghazali fi. Qala al-Ghazali innal massa wat taqbila lil masyahidi adatul yahudi wan nasara. Bahwa memegang kuburan, batu nisan, wat taqbil dan menciumnya, adatul yahudi wan nasara, itu adalah adatnya orang Yahudi dan orang Nasrani. Belum lagi menghadiri cerita-cerita khurafat, rantai emas dari langit, hujan susu, Mi'raj 70 kali. Ini lihat di dalam kitab Hadihi hiya as-sufiyyah fi Hadramauta. Apa yang dikatakan ulama tentang cerita-cerita Ba'lawi? Inna hadhil qisasa kufrun bawahun la yajuzu i'tiqaduha wa la ar-riwayatu anha illa ala sabilit tahakkumi war raddi 'alaiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sahabat-sahabat Guru Ngaji, selamat datang kembali di channel ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dimurahkan rezeki kita, dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini saya tidak akan banyak berkomentar sahabat-sahabat. Saya hanya ingin mengajak sahabat-sahabat untuk kita menyaksikan bersama-sama ceramah terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang berlangsung di acara Haul Kiai Haji Muhammad Ridwan ya, di Klaten, Jawa Tengah. Dan seperti biasa, Kiai Imad ini punya gaya menyampaikan itu dengan menggebu-gebu dan bersemangat gitu. Dan selalu saja ada informasi-informasi menarik baru yang bisa kita dapatkan ya. Nah, di dalam ceramahnya kali ini kita akan mendapatkan satu informasi baru dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, bahwa ternyata tradisi seseorang mengunjungi makam atau tradisi haul gitu ya, yang disertai dengan acara menghias kuburan, kemudian mencium nisan dan lain sebagainya, itu ternyata itu memang pernah dikatakan di dalam kitab Imam Al-Ghazali bahwa itu adalah bagian dari tradisi orang-orang Yahudi ya. Informasi ini tentu saja baru gitu ya, karena banyak di antara kita juga yang justru ikut-ikutan gitu ya, tanpa tahu dasarnya. Dan tentu saja ini menjadi warning buat kita semua. Hendaknya beberapa kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kita anggap itu adalah bagus, tetapi ternyata itu adalah tradisi orang di luar kita gitu ya. Baik sahabat-sahabat, kita saksikan video ini cukup panjang dan saya berharap sahabat-sahabat itu bisa menyimaknya tanpa skip ya, supaya kita memahami konteks masalahnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله الملك الحكيم الجواد الكريم العزيز الرحيم فالطريق إليه واضح للقاصدين والدليل عليه لائق للناظرين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين يا حي يا قيوم يا منان يا ديان يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لأمبه رضوان وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران ولجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأقربائنا وقراباتنا ولجميع مشايخنا ولوالديهم ولجميع من أحسن إلينا وذوي الحقوق الواجبة علينا آمين اللهم أما بعد فيا أصحاب الفضائل حضرات المكرمين para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus sahibil fadilah panjenenganipun Mbah Mufid sakeluarga, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah. Juga para kesepuhan, para kiai Klaten, Kiai Zainal, Kiai Nawawi, dan kiai-kiai yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya. Yang saya hormati Tubagus Mogi Nur Fadil Satya Tirtayasa, Ketua Perjuangan Wali Songo Indonesia Pusat, Mbah Ukit, dan para banyak rezeki anak-anaknya, mudah-mudahan dijadikan anak saleh dan salehah yang ditinggikan derajatnya oleh Allah, jadi pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin-pemimpin negara, pemimpin-pemimpin agama yang akan menjadikan umat manusia kini dan yang akan datang dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam suasana yang penuh dengan kesyahduan, malam hari ini kita kumpul dalam rangka haul Mbah Ridwan, kakenda daripada Mbah Mufid. Kita berdoa semoga Mbah Ridwan Allah angkat derajatnya di sisinya.
Allah terima segala amal baktinya, segala perjuangannya ketika beliau hidup, dan Allah ampuni segala dosa-dosanya. Dan anak cucunya Allah jadikan anak cucu yang berbakti kepada leluhurnya, juga anak cucu yang akan meningkatkan derajat keluarga dari sekarang sampai hari kiamat. Haul merupakan tradisi. Tidak ada amrun khasun, amrun makhsusun minad dini li dzikra haul aw li amalil haul, la yakunu. Bahkan haul ini merupakan tradisi keagamaan yang otentik berasal dari Nusantara. Artinya apa? Sebelum agama Islam hadir di Klaten, ini leluhur kita memang suka haul. Orang-orang Jawa zaman dahulu sebelum adanya Islam suka haul, tapi namanya bukan haul, dulu namanya serada. Para wali-wali Songo itu, ibu-ibu, apabila ada sebuah tradisi dari sebuah masyarakat yang tidak ada nahyun khasun makhsusun, tidak ada larangan khusus tentangnya, maka adat dan tradisi itu ditransformasi dengan ditenagai dan diisi oleh nilai-nilai Islam. Itulah kenapa dakwahnya Wali Songo itu, ibu-ibu, diterima oleh bangsa kita Nusantara. Karena cara dakwahnya Wali Songo cara dakwah rahmatan lil alamin. Cara dakwah yang merangkul bukan memukul. Cara dakwah yang manis tidak bengis. Cara dakwah yang menghormati kemanusiaan. Cara dakwah yang berusaha memahami kearifan lokal daripada mad'u, objek dakwah daripada Wali Songo itu sendiri. Islam sudah datang di Nusantara ini sejak abad ketiga Hijriah. Tapi Islam dibawa oleh para ulama-ulama generasi pertama itu di Aceh tidak masif. Kenapa? Waktu itu para ulama belum menemukan formula yang tepat bagaimana cara menyebarkan Islam di Nusantara. Mereka menyamakan cara menyebarkan Islam di Nusantara dengan cara yang disebarkan di Arab. Tentu setiap daerah secara klimatologis memiliki kekhasan, memiliki kekayaan lokal, memiliki kearifan lokal. Tidak semua daerah bisa dimasuki Islam dengan cara yang sama dengan daerah lainnya, termasuk daerah sakral yang bernama Nusantara ini. Bagi orang yang belum tahu celahnya, cara menyebarkan Islam di Nusantara ini zaman dulu banyak yang gagal. Abad ketiga sudah masuk di Bandar Khalifah di Sumatera.
sekarang wilayah Aceh, tetapi hanya pendatang-pendatang dari Arab yang mau masuk Islam, pendatang-pendatang yang dia berdagang dalam agama masa lalunya, misalnya dari Afghanistan, dari Bangladesh, dari Perindapan India, datang ini dari Bani Qatadah, dari Mekah, keturunan Nabi dari Bani Qatadah, menyebarkan Islam. Mereka mau menerima pendatang ini, tapi orang asli Nusantara, orang Aceh belum mau memeluk agama Islam. Tercatat agama Islam sudah dipeluk di Aceh baru pada abad ke-8 Hijriah. Dari mana diketahuinya? Dari pelancong disebut oleh orang Arab Jawa. Itu secara sosial antropologi. Tapi secara geografi orang Arab memanggilnya daerah kita ini Arkhabil. Orang Portugis memanggil kita ini Archipelago. Kita sendiri senang memanggilnya Nusantara. Dalam tradisi sosiologis antropologis itu istilah Jawi itu sampai masa Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani, sampai masa Syekh Ahmad Al-Fattani di abad 19, itu orang Thailand masih disebut Al-Jawi Al-Fattani. Kalau Syekh Nawawi disebut Al-Jawi Al-Bantani. Dari Minangkabau Al-Jawi Al-Minangkabawi. Dari Aceh Al-Jawi Al-Asis. Tetapi secara antropologis, geografis, kita dikenal dengan Arkhabil. Jadi kalau ada kalimat Al-Arkhabil itu maksudnya fal muradu biha Nusantara. Idza utliqa Al-Arkhabil fal muradu biha Nusantara. Archipelago, semua gugusan pulau-pulau di dunia ini banyak. Tapi kalau ada kalimat archipelago itu maksudnya gugusan kepulauan Indonesia. Datanglah agama Islam ke Jawa ini belakangan. Banten dulu tuh, kan nyebrang dari Sumatera, Banten, atau dari pelabuhan kayak di Tanjung Perak, Gresik, Tuban gitu. Itu agak berbarengan. Daerah-daerah pedalaman yang selatan seperti Klaten, Jogja, Solo Raya, ini belakangan Mbak Mufid. Kenapa jauh dari pantai utara? Pedagang-pedagang itu kenapa milihnya pantai utara? Kenapa wali-wali Songo membangun peradaban Islam di pantai utara? Karena relatif lautnya tidak terlalu galak. Mereka itu tidak seperti kita orang Nusantara yang leluhurnya adalah pelaut. Leluhur kita, nenek moyang kita adalah seorang pelaut. Kita bukan hanya bisa menundukkan utara, kita juga bisa menundukkan selatan. Makanya di Cilacap di selatan itu ada pelabuhan. Ditundukkan oleh siapa? Yang berani menundukkan ganasnya ombak selatan? Hanya keturunan Nusantara asli. Kalau keturunan orang-orang luar, mereka tidak berani melihat ombak yang begitu tinggi. Yang bisa nundukkan itu adalah pelaut-pelaut Nusantara asli. Kenapa? Dijaga oleh Nyi Roro Kidul. Ketika Nyi Roro Kidul ngelihatnya itu Kang Mas Durajak, wah ini cucu saya. Tapi kalau ngelihatnya Mbak Lawi, wah ini. Jadi Islam yang sekarang hari ini ada di Klaten, ada di
Seragen, ada di Karanganyar, ada di Boyolali, ada di Wonogiri. Ini adalah Islam Wali Songo. Islam naon? Tah bisa bahasa Sunda eta. Kenapa kemudian orang Klaten mau menerima Islam? Karena para wali songo mengedepankan hati di dalam bagaimana menyampaikan dakwah Islam. Ketika dakwah itu disampaikan dengan cinta, maka akan dibalas dengan cinta. Ketika dakwah itu disampaikan dengan kearifan, maka akan diterima dengan kearifan. Dan inilah yang dilakukan oleh Wali Songo. Maka pada abad ke-14, menurut Profesor Dr. Agus Sunyoto, hanya dalam waktu 40 tahun para Wali Songo berhasil menyebarkan Islam bukan hanya di daerah pantai utara, tapi sampai ke dalam, sampai ke ujung pantai selatan, semuanya masuk Islam hanya dalam tempo singkat 40 tahun. Coba. Jadi maka tidaklah terlalu berlebihan jika dikatakan bahwa penyebar agama Islam di Indonesia ini Wali Songo. Bukan menafikan para da'i, para duat yang menyebarkan sebelumnya yang belum berhasil itu. Tetapi ketika kita ingin mengatakan siapakah yang berhasil menyebarkan agama Islam sampai diterima begitu masif oleh mayoritas masyarakat Nusantara, jawabannya menurut penelitian Profesor Dr. Agus Sunyoto hanyalah Wali Songo. Jadi haul ini seperti ini di Serada sudah ada di zaman sebelum Islam. Wali Songo melihat ini orang Jawa ngapain katanya kumpul-kumpul begini. Oh, lagi mengenang 1 tahun wafatnya orang tua kami. Rapat ini para Wali Songo. Coba Sunan Giri biasanya dengan Sunan Gunung Jati yang ahli fikih, kaji secara ilmu fikih, ayatnya, hadisnya. Kalau kita transformasikan dengan nilai-nilai Islam, apakah bertentangan atau tidak? Dikaji tidak. Tidak ada nahyun maksusun minad-din tentang adanya berdoa setiap 1 tahun sekali untuk orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Bahkan ajza daripada haul itu, bagian-bagian semuanya adalah merupakan ibadah yang mustahabbah. Coba kalau kita ajza daripada haul. Haul ini al-kul. Setiap kul lahu ajza. Ajzanya apa? Baca Yasin, baca Fatihah. Tadi ada apa namanya itu, bacaan apa tadi? Marhaba ya. Hijib Rifai. Bukan hijib Rifai, ratib Rifai-nya. Kemudian ada baca qori, ada ceramah agama. Semuanya ini adalah mustahabbah. Ada perintahnya. Baca Quran ada perintahnya, Iqra'ul Quran. Iqra'u ma tayassara minal Quran. Nanti sedekah Mbak Mufid. Tuh, sedekah tuh udah habis tuh. Acara belum selesai, gimana urusannya ini? Makanan udah habis, acara belum selesai, gimana urusannya, Mbah? Nah, ini namanya apa? Sedekah. Semuanya ada nilai pahala. Kemudian menyampaikan daripada perjalanan hidup
yang bisa ditauladani dari seorang Mbah Ridwan, seorang pejuang sabilillah zaman dahulu kala, itu juga dzikra, dzikrus salihina kafaratun lidzunub, menyebut orang-orang baik itu adalah melebur dosa. Semuanya, tidak ada yang tidak baik, ajzaul haul itu. Dan haul yang caranya benar seperti ini, cara Wali Songo, ya begini. Ibu-ibu duduk di depan masjid atau di rumahnya sahibul haul, bukan di makam. Ini ada haul zaman sekarang di makam. Makamnya ditaruhin kembang-kembang. Sampai makamnya nggak kelihatan, yang kelihatan kembang, kayak kue tar ulang tahun. Ditaruhin payung, payungnya juga ditaruhin kembang-kembang lagi. Lalu duduk ngelingker kayak orang nunggu berkat, ini kue tar kapan dibagi gitu. Lah ini laisa min adatina, laisa min adatina, tidak merupakan bagian daripada ajaran Wali Songo. Ajaran Wali Songo kita ziarah, tapi kita tidak tazyinul qabri wa taqdisuh, tidak menghias kuburan, kita juga tidak mensucikan kuburan, tidak menganggap dia ini seperti Hajar Aswad sampai nisanya diciumin. Na'udzu, ini ajaran Yahudi, ini ajaran Nasrani. Kimat jangan gegabah. Banyak tuh katanya pakai jubah-jubah nyiumin kuburan. Jangan ngomong ajaran Yahudi, ajaran Nasrani. Ada dalilnya enggak? Dalil di Al-Quran enggak ada. Dalil dari hadis enggak ada. Tapi lihat dalam kitab Ihya Ulumuddin, ma qala al-Ghazali fi قال الغزالي إن المس والتقبيل للمشاهد عادة اليهود والنصارى, bahwa memegang kuburan, batu nisan, watakbil, dan menciumnya, adatul Yahudi wan Nasara, itu adalah adatnya orang Yahudi dan orang Nasrani. Bukan adat ulama-ulama Islam, bukan adat ulama-ulama Jawa, bukan adat ulama-ulama NU, bukan adat ulama-ulama PWI yang merupakan penerus yang sah daripada Wali Songo. Ini ada penerus Wali Songo itu sekarang banyak yang ngaku, tapi penerus yang sah dari ajaran Wali Songo sekarang adalah perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah. Sudah jelas dikatakan oleh Imam Ghazali, kata Mbah Hashim Asy'ari, tasawuf kita tasawufnya Imam Ghazali, tasawuf kita tasawufnya Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Ghazali sudah mengatakan innal massa wat taqbila lil masyahidi adatul yahudi wan nasara, bahwa memegang kuburan, mencium-cium makam, mencium-cium batu nisan, adatul yahudi wan nasara, adalah adatnya orang Yahudi dan orang Nasrani. Dan kita dilarang oleh Kanjeng Nabi untuk mengikuti adat-adat orang Yahudi dan orang Nasrani. Tidak boleh kita nyamain. Coba kenapa kita dalam talqin ada duduk, ada berdiri? Asalnya Nabi berdiri, ngelihat orang-orang Yahudi berdiri, kata Nabi kita duduk. Ngelihat Nabi duduk, orang Yahudinya duduk, Nabi berdiri lagi. Makanya sekarang ada, kalau yang baca duduk, yang lain suruh berdiri. Itu asalnya saking tidak bolehnya kita ikut-ikut Yahudi.
Khaliful musyrikin, berbedalah kamu dengan orang-orang musyrik. Khaliful yahuda wan nasara, berbedalah kamu dengan orang Yahudi dan orang Nasrani. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, kata Rasulullah. Siapa orang yang menyerupai satu kaum, fahuwa minhum, maka dia adalah merupakan bagian dari kaum itu. Makanya saya dimarahin sama anak-anak saya yang kecil-kecil itu. Sekarang di sekolah dasar itu pada ulang tahunan. Jadi ulang tahunan di sekolah. Jadi kalau ada yang ulang tahun, ibunya bawa-bawa kado. Nanti anak-anak itu yang lain dikasih kunir itu, nasi kunir yang kuning. Nah, anak saya pengen diulang tahunin juga. Kata saya, ulang tahun itu min adatil yahudi wan nasara. Kata ada teman saya, itu maulid juga kan tidak ada di zaman nabinya. Beda bos. Kalau maulid, orang Yahudi dan Nasrani tidak mengadakan maulidnya Nabi Muhammad. Ketika kita yang mengadakan pertama kali, berarti kita tidak mengikuti daripada Yahudi dan Nasrani. Tapi kalau ulang tahun, sebelum wong Klaten niki podo ulang tahun, wong Yahudi, wong Nasrani pada ulang tahun. Berarti kita ketika ulang tahun mengikuti gaya orang Yahudi dan gaya orang Bedanya di situ. Understand? Are you happy? Alhamdulillah. Jadi mau ulang tahunan gini. Lah kita itu kalau dakwah sama anak saja kan kita dakwah. Terserah anak kita. Sama istri aja, istri itu bukan kita loh. Istri itu bukan kita. Tapi kita ngomong apabila ditanyakan oleh istri ulang tahun haram apa halal? Haram. Makanya istri kalau tanggal lahir dia, oh ini tanggal sekian ya. Diem aja saya pura-pura blow on. Dia pengennya selamat ulang tahun. Ngomong selamat ulang tahun begitu juga berarti kita muafiqun li'adatil yahudi wan nasara. Banyak yang tidak setuju dengan saya. Ndak apa-apa. Katanya Kiai Mat itu kayak orang Wahabi. Apa-apa ndak boleh. Bukan ndak boleh. Maulid nanti ndak boleh dong kalau misalnya ulang tahun ndak boleh. Beda bos. Istidlalnya bagaimana? Karena maulid tidak pernah dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Kita sebagai orang yang mengadakan sendiri. Jadi kita bukan follower, kita bukan pengikut. Kita mengadakan sendiri mastahsanna, sesuatu yang kita anggap baik menurut kita. Kalau ulang tahun itu baik menurut Yahudi, baik menurut Nasrani. Kenapa kita mengikuti? Karena orang Yahudi Nasrani sudah melakukannya dan happy kan. Satu lagi keuntungan buat laki-laki, kalau kita tidak setuju adanya ulang tahun, kita enggak ada pengeluaran tambahan. Alhamdulillah. Setuju ya? Ini ulang tahun kemarin istrinya. Setuju. Tapi kalau ada yang ulang tahun saya enggak marah. Itu namanya cara dakwah. Jangan misalnya gini, Mbak Mufid ngajar ngaji. Hei dulur-dulur, ojo podo nanggep dangdutan. Ngajar ngaji nih. Pas itu ada tetangga dangdutan. Ngambek Mbak Mufid nggak mau ngajar ngaji lagi. Itu namanya Mbak Mufid tidak ikhlas di dalam mengajak manusia. Mbak Mufid itu berarti memakai hawa nafsu. Nggak ngargain saya katanya. Dia ngaji sama saya setiap malam Selasa, jama'iyahan, pengajian di masjid. Saya yang ngajar.
Saya ngomong kalau hajatan jangan nanggap dangdutan. Pas dia hajatan nanggap dangdutan. Udah kalau begini ngaji berhenti aja. Nah itu namanya kita dalam mengajak la lillahi ta'ala, bukan karena Allah tetapi karena hawa nafsu. Kalau kita sudah menyampaikan, orang mau ikut alhamdulillah, enggak ikut pun enggak ada urusan. Yang penting kita sudah menyampaikan. Kadang Nabi kalau lagi ngomong, had qad ballaghtu, apakah aku sudah menyampaikan? Naam ya Rasulullah, qad ballaghta, Tuhan telah menyampaikan. Artinya kalau kita sudah menyampaikan sebuah hukum daripada Allah, orang mau melakukan, orang tidak melakukan, enggak ada urusan sama kita. Pengajian kita ngaji, punya jamaah, kita ngomong ada babnya. Ini bab misalnya tentang i'anah 'alal maksiyah, menolong terhadap maksiat. Kalau misalnya ada tetangga kita mau hajatan nanggapnya dangdut, maka kalau misalnya tenda dangdutnya datang, jangan sampai kita ikut-ikut nurunin tenda dangdutan, karena itu termasuk dalam kategori al-i'anah 'alal maksiyah. Tiba-tiba tetangganya dangdutan, dipanggil Mbak Mufid, suruh baca Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau di kampung saya kalau mau hajat baca Syekh Abdul Qadir Jailani dulu. Nah kalau misalnya kita ini sebagai da'i kemudian udah mau kamu ini apa namanya hajatnya mau nanggap dangdut, berarti ada maksiat, saya tidak mau. Bos, beda bos. Kita berdoa untuk keselamatan dan kebaikan hajatnya, dengan dangdutannya itu hal yang berbeda. Jadi da'i, jadi ulama itu harus lentur, layyin, jangan kereng. Nanti semua orang kita purikin, tahu nggak purik? Kalau bahasa Sunda sananya itu pundungnya. Kalau ini misalnya saya sama Ki Ukit ini temenan, pas saya hajat dia nggak datang, kita nggak mau temenan lagi. Apa namanya tuh? Marahan tuh apa? Purik ya. Ada nggak bahasa purik di sini? Ada tuh, purik tuh sama dengan bahasa kresek. Kresek itu kampung saya. Karena salah satu leluhur saya itu dari Wonogiri. Saya banyak leluhurnya. Karena pas ditelusuri memang kita orang Nusantara ini berasal dari berbagai macam suku bangsa. Kadang-kadang saling menikah. Kalau Nyai Wonogiri itu istri daripada Sultan Abul Maulana Muhammad Nasruddin. Fakir Mahmud Abdul Qadir punya anak Pangeran Soleh Mandura Raja, punya anak Raden Mahmud di Kresek tuh. Punya anak orang Kresek itu, kampung Kresek. Kata Rumel Abbas kan itu kalau nyinggung-nyinggung saya, Kiai Kresek. Supaya tidak kelihatan orang Bantennya. Padahal Kresek itu ida utli kok Kresek fal Banteniyuna ya'rifun. Kalau disebutin nama Kresek, orang Banten semuanya kenal. Siapa daerah Kresek itu? Man kharaja min Kresek. Siapa orang yang keluar dari masa lalu dari Kresek? Syekh Nawawi Tenar al-Bantani, itu bapaknya Syekh Umar, itu ngajinya ya di Kresek itu. Namanya Syekh Syarif. Syekh Syarif bin Ratu Antimah bin Syekh Alim bin Syekh Abdullah bin Syekh Ibrahim bin Syekh Hasan Basri bin Raden Mahmud bin Pangeran Soleh Mandura Raja bin Sultan Abul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir. Nah itu gurunya daripada Syekh Umar.
Syekh Nawawi At-Tanar Al-Bantani adalah anak daripada Syekh Umar. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ada bapak-bapak di sini satu. Itu Indonesia ini tidak dianggap sebelah mata oleh dunia. Kenapa? Dalam sisi Islam kita punya Syekh Nawawi At-Tanar Al-Bantani, kita punya Syekh Mahfud At-Turmusi, ulama dunia semua. Termas itu, beliau lulusan Termas ya. Ini terkenal seantero dunia. Syekh Nawawi, Syekh Mahfud Termas, kemudian Syekh Arsad Al-Banjari, Syekh Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Khatib Syambas, Syekh Abdul Karim Al-Bantani, Syekh Abdullah bin Abdul Qahar Al-Bantani, semuanya karangan kitabnya banyak. Dan sekarang juga ada pengarang kitab di Nusantara yang tidak mau keluar. Saya termasuk pengarang kitab yang suka keluar, suka ceramah, suka disorting. Tapi banyak ulama-ulama yang kitabnya hari ini dibaca di luar negeri, orangnya masih hidup, tapi orang Indonesia sama sekali nggak kenal. Di Madura itu ada Syekh Taifur Ali Wafa. Mungkin pengurus PBNU aja nggak kenal, atau kenal nggak mau bawa-bawa, malah bawanya orang-orang yang nggak jelas dari luar negeri. Yang kalau di sini levelnya itu level anak pelosok baru 3 tahun, suruh ceramah di PBNU. Ilmunya itu hebatan orang-orang Nusantara. Hari ini siapa orang yang paling banyak hafal kitab Alfiyah? Negara mana orang yang paling banyak hafal kitab Alfiyah? Indonesia. Orang yang kalau ngaji dari satu kitab mulai Alhamdulillahirabbil alamin sampai tamat wallahu alam bisawab, tidak ada satu huruf pun yang ditinggal orang mana? Orang Indonesia. Apakah orang Indonesia sama orang Mesir? Tidak. Kalau betul-betul orang-orang yang berilmunya dari Indonesia ini mau keluar, maka ulama-ulama dunia hari ini yang hidup bisa jadi kalah oleh ulama-ulama Indonesia. Tapi ulama Indonesia yang alim-alim kadang-kadang nggak mau ikut-ikutan campur, nggak mau masuk PCNU, nggak mau masuk PWNU, apalagi PBNU. Dia maunya ngajar ngaji aja sama santrinya. Kadang santrinya cuma 20, santrinya cuma 100, tapi ilmunya luar biasa. Dia tidak pengen santri-santri banyak-banyak. Banyak ahli ilmu yang seperti itu. Mbah Ihsan Jampes, pengarang kitab Sirajut Talibin, yang kitabnya mendunia, baru wafat tahun 50-an. Orang Indonesia nggak ada yang kenal waktu masih hidupnya. Tapi ketika sudah wafat, Syekh Ihsan Jampes ini terkenal di seluruh dunia karena cara penulisan kitabnya yang halus bagaikan karangan orang Arab. Makanya saya itu yakin kalau diadakan MTQ tingkat internasional, orang yang paling teliti baca kitab sedunia itu bukan orang Mesir, bukan orang Saudi, bukan orang Madinah, tapi hari ini yang paling teliti baca kitab orang Indonesia. Saya berani jamin, senajan profesor dekening Timur Tengah baca kitab dengan kiai-kiai Indonesia, walaupun ke Indonesia kalau baca kitab kita dengerin ngantuk. Wis ngucap sapa Kiai Musoni, Ja'a Zaidun raqiban wis teka. Zaidun sapa Ki Zaid raqiban halakaunihi raqiban nenunggang. Pegel. Tapi kalau dia lagi niat ngaji ngalap barokah,
udah kemasupan Wali Songo. Ya ngantuk, dianya baca, santrinya tidur semua. Itu walaupun tidur barokah. Tapi kalau ditanya satu-satu per huruf, ja'a, apa itu? Ja'a kalimah fi'il mati. Zaidun jadi apa? Dia jadi fa'il. Raqiban jadi apa? Dia jadi hal. Ditanya istiqoqnya juga bisa. Mana dalil alfiahnya? Bisa. Orang Timur Tengah belum tentu. Kenapa kita harus inferior kepada orang Timur Tengah dalam Islam? Kita harus inferior kepada orang-orang bule dari warna kulit. Kita harus inferior kepada orang-orang Arab mengenai hidung kita. Padahal kita sama-sama keturunan Nabi Adam alaihissalam. Ibu kita sama-sama Hawa. Ibu kita Hawa, semuanya sama. Kakek kita Adam. Kenapa kita harus merasa kita kalah dengan orang bule? Kenapa kita harus merasa kalah sama orang Mesir? Kenapa kita harus kalah dengan orang Arab? Kita bangsa Nusantara, bangsa besar. Klaten banyak candi-candi, Mbak Mufid. Apa itu artinya ada candi di Klaten? Artinya bahwa dulu leluhur orang Klaten orang-orang cerdas. Disangkain gampang kita bikin candi, susah. Sampai sekarang itu orang belum bisa mikir bagaimana cara ngangkat batu ke Candi Borobudur masa lalu. Prambanan, Klaten ya, Prambanan. Ini berarti ini bapak-bapak orang Klaten, ibu-ibu, ini adalah keturunan daripada orang-orang cerdas di masa lalu. Coba zaman sekarang, bisa nggak kita sehalus memahat daripada batu seperti leluhur kita dulu? Belum tentu. Berarti kita ada degradasi. Berarti ada kemampuan yang dimiliki oleh leluhur kita masa lalu, hari ini kita tidak mampu untuk melakukannya. Kita hanya bangga dengan budaya-budaya dari luar, sementara budaya kita sendiri kita hilangkan. Agama boleh berbeda. Leluhur kita waktu itu masih Hindu, leluhur kita waktu itu masih Buddha. Tapi kan kemampuannya bisa kita ambil. Kita bisa bikin masjid kayak Prambanan. Kalau kita hari ini masih bisa memahat seperti leluhur kita dulu. Kenapa masjidnya begini nih? Nggak keren, nggak ada batu-batu yang bertumpuk-tumpuk. Karena kemampuan kita jauh dari leluhur kita. Kenapa bisa kemampuan orang Nusantara hari ini terdegradasi? Karena kita dijauhkan, dipotong hubungan kita dengan leluhur kita. Dianggapnya kita ini ujug-ujug lahir jadi Islam. Sebelumnya tidak ada leluhur kita di Nusantara. Kita ini keturunan para raja-raja di tanah Jawa. Minimal tukang batu Prambanan itu leluhur kita. Minimal itu. Cerdasnya luar biasa. Arsitektur dunia melihat Prambanan terkagum-kagum. Orang sini lahir sampai lulus SMA ada yang belum pernah ke Prambanan. Betul? Saya ke Prambanan berkali-kali bawa santri ke Borobudur. Orang sini nggak pernah naik Borobudur, nggak pernah naik Prambanan, cuma jualan bakpia itu di pinggir jalan. Betul? Berarti cerdasan ibu-ibu. Dapat duit, kita dapat capeknya. Bulan puasa saya pernah naik ke Borobudur karena saya nganter anak saya pesantren di Gresik. Pulang-pulang mampir dulu ke Borobudur. Kalau saya kan nggak puasa, musafir, tapi saya bawa teman Ustadz. Kata saya, musafir nggak apa-apa, nggak puasa juga. Saya mah kuat katanya. Dia tetap puasa terus 2 hari.
Pas saya ajak naik ke Borobudur, di atas itu saya minum aqua. Mau buka? Enggak, saya kuat. Semakin siang semakin panas. Turun-turun ada dawet. Dia di belakang saya kan, saya sama istri. Dawet gitu saya. Dia diem aja. Mau? Mau? Apa itu? Dawet. Ya udah satu lagi gitu ya. Bo, kita ini agama suruh puasa betul. Tapi ada hal-hal di mana kita boleh meninggalkan kewajiban itu dengan adanya udzur. Misalnya kalau kita sedang bepergian atau ada mane', misalnya ibu-ibu sedang haid, nggak apa-apa, nggak puasa, bahkan nggak boleh itu. Ya. Tapi nanti kalau sudah bulan Syawal, sambil puasa sunnah Syawal 6 hari sambil kita qadha. Kalau kita nggak qadha dalam 1 tahun, ingat tahun berikutnya harus ditambah 1 mud itu nasi itu beras. Nah, ini bapak-bapak ibu-ibu yang ingin saya terangkan pada kesempatan malam hari ini mengenai adanya budaya-budaya yang dikira ini budaya kita, seperti megang kuburan, nyium makam, padahal itu bukan budaya kita. Bahkan itu budaya kafir, budaya Yahudi dan Nasrani. Maka jaga anak kita jangan sampai ikut nih golongan orang-orang yang suka nyiumin kuburan. Doraka. Kita biarkan anak kita, keluarga kita, istri kita mengikuti kabib-kabib yang suka nyium makam itu, berarti kita membiarkan anak keluarga kita untuk mengikuti cara Yahudi dan cara Nasrani. Sudah jelas dalam kitab Ihya Ulumuddinnya. Lihat, cari kitab Ihya Ulumuddin. Saya ulangi lagi, innal massa wat taqbila lil masyahidi adatul yahudi wan nasara. Belum lagi menghadiri cerita-cerita khurafat, rantai emas dari langit, hujan susu, mi'raj 70 kali. Ini lihat di dalam kitab Hadihi hiya as-sufiyyah fi Hadramauta. Apa yang dikatakan ulama tentang cerita-cerita Ba'lawi? Inna hadhil qisasa kufrun bawahun la yajuzu i'tiqaduha wa la ar-riwayatu anha illa ala sabilit tahakkumi war-raddi 'alaiha. Bahwa tidak boleh kita meyakini daripada kisah-kisah khurafat yang diceritakan oleh Ba'lawi itu. Saya ulangi lagi supaya satu-satu kalimatnya. Inna hadhil qisasa, bahwa sesungguhnya kisah-kisah Ba'lawi ini, karena kitab itu khusus menerangkan tentang kisah-kisah Ba'lawi. Kufrun bawahun, dia adalah kekufuran yang nyata. La yajuzu i'tiqaduha, tidak boleh meyakininya, cerita-cerita dusta dan cerita-cerita khurafat itu. Wala ar-riwayatu anha, dan tidak boleh menceritakannya kepada orang lain. Illa ala sabilit tahakkum, kecuali atas dasar jalan menghina, meledek. Awir raddi anha, atau kita menolak daripada adanya cerita-cerita itu. Boleh. Kalau kita menceritakan, oh ada orang menceritakan kakeknya bisa menurunkan rantai dari emas, itu kalau kita meriwayatkannya ala sabili tahakkum, ngeledek, ngerosting, boleh. Awir raddi anha, atau kita menolak bahwa ini adalah cerita dusta, boleh meriwayatkan seperti itu.
Tapi kalau meriwayatkan saja itu disebut oleh ulama itu kufrun bawahun. Dia adalah kekufuran yang nyata. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Lalu kiai dari mana sih mereka dapat cerita-cerita itu? Kalau memang dulunya nggak pernah terjadi cerita-cerita dusta, cerita-cerita palsu, dari mana mereka sampai bisa ngarang-ngarang kitab berjilid-jilid tentang cerita-cerita keramat-keramat palsu? Ibnul Jauzi kenal? Beliau mengarang sebuah kitab namanya Talbisu Iblis. Kitabnya apa namanya? Talbisu Iblis. Kata Ibnul Jauzi, inna iblisa qad labbasa qauman minal mutaakhirina fawada'u hikayatin likaramatil awliya'i litashyidihim ala za'mihim amral qaumi fakashafallahu amrahum bi ulama'in naqal. Saya agak lupa itu apa namanya urutan yang sebenarnya, au kama qala Ibnul Jauzi, bahwa begini kata Ibnul Jauzi, inna iblis, bahwa sesungguhnya iblis qad labbasa, dia telah menyelirukan qauman minal mutaakhirin, satu golongan dari ulama-ulama sekarang, ulama-ulama belakangan. Fawada'u, maka ulama-ulama ini yang telah diwahyukan oleh iblis ini, fawada'u hikayatin, maka dia membikin-bikin hikayat, membikin-bikin tentang cerita-cerita palsu. Untuk apa? Litasyidihim amral qaumi ala za'mihim. Dia bertujuan agar menguatkan wali-wali yang dia kagumi itu, ala za'mihim, menurut pendapat dia. Itu para ulama menambahi kalimat itu dengan kalimat wal haqqu la yusyayyidu bil batil. Sedangkan kebenaran itu tidak bisa dikuatkan dengan kebatilan. Jadi itu cerita-cerita palsu itu diwahyukan oleh iblis, diberikan ilham oleh iblis kepada orang agar bisa mengarang cerita-cerita palsu tentang keramat-keramat kakeknya yang tidak terjadi di masa hidupnya. Na'udzubillah. Nah ini jadi harus kita jaga akidah anak-anak kita, jangan sampai terlepas dari akidah dan gaya Islam yang diajarkan oleh Wali Songo, kemudian mengikuti ajaran-ajaran baru, nyium-nyium kuburan adat Yahudi, jalan bareng-bareng begitu sambil megang-megang tangan ala orang-orang Syiah, joget-joget. Nah sekarang ini santri banyak yang joget-joget karena nyontohnya Balawi yang sering joget. Orang yang disebut sebagai walinya saja itu senangnya joget. Padahal menurut kita kiai-kiai Nusantara, orang joget itu nggak bisa jadi saksi nikah. Orang yang joget kakinya gerak-gerak begitu, badannya gerak-gerak, tidak bisa jadi saksi nikah. Tapi sekarang sudah biasa. Kenapa? Karena yang menjadi panutan dan tauladan bukan kiai-kiai Nusantara, tapi orang-orang Baklawi yang ngaku cucu Nabi tapi tidak terkonfirmasi, karena dia sudah nyata bukan keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita berdoa mudah-mudahan Mbah, ini fotonya Mbah ya, kok mirip Mbah Mufid? Gantengan Mbahnya Mbah Mufid ini. Mbah Mufid berani, tapi kayaknya kakeknya lebih berani. Betul, Kiai Nawawi. Kiai Nawawi ini kenal ini, temenan waktu kecil guletan melulu. Sampai sekarang kadang-kadang suka guletan. Betul.
Mudah-mudahan Mbah Ridwan Allah ampuni, Allah angkat derajatnya. Mbah Mufid Allah berikan umur panjang, berikan kesehatan, dan kita semua semoga Allah berikan umur panjang, kesehatan, rezeki yang banyak melimpah, ditambahin semuanya oleh Allah. Untuk bapak-bapak tambahin segala-galanya, boleh Bu? Amin. Istrinya juga ya? Enggak? Gimana sih? Sayang sama suami enggak? Sayang sama suami enggak? Sayang sama suami berarti kesenangan suami harus diturutin. Siap? Demikianlah ibu-ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu wal muwaffiqu ila aqwami thariqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.